Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat untuk mata kuliah kimia pangan. Karbohidrat di sini akan dibagi pembahasannya mulai dari monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Pertama kita melihat secara umum tentang karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan suatu senyawa organik yang paling banyak terdistribusi atau paling luas terdistribusi di bumi ini. Jadi dia merupakan senyawa alami yang paling sering kita temukan atau paling banyak kita temukan. Biasanya karbohidrat ini dibuat dari biosintetis di tanaman, yaitu melalui fotosintesis. Dan karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia. Sumber energi utama, catatan tidak semua karbohidrat itu menghasilkan energi, tapi bagian dari karbohidrat seperti pati dan gula itu merupakan sumber energi utama bagi manusia. Fungsi karbohidrat di bahan pangan itu banyak sekali, contohnya yaitu sebagai pemanis, pembentuk gel atau pembentuk pasta, terus juga untuk sebagai bahan untuk mengentalkan, sebagai stabilizer, dan juga sebagai prekursor untuk aroma dan warna. Apa itu prekursor? Prekursor adalah suatu senyawa atau bahan yang menjadi bahan dasar untuk sesuatu. Jadi di sini dia prekursor atau bahan dasar untuk membentuk aroma. Seperti misalnya gula kalau dipanaskan akan membentuk karamel. Nah, karamel di sini akan memberikan aroma dan warna tertentu. Nah, secara umum, karbohidrat bisa kita bagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, monosakarida. Apa itu monosakarida? Monosakarida adalah molekul atau senyawa karbohidrat yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi ini adalah bentuk paling sederhananya dari suatu karbohidrat. Nah, dari monosakarida ini, jika dia berikatan satu sama lain, maka nanti akan membentuk oligosakarida. Kalau ikatannya panjang sekali, maka dia akan menjadi polisakarida. Nah, monosakarida ini juga biasa kita kenal atau sebutannya yaitu sebagai gula sederhana. Walaupun tidak semua monosakarida itu kita gunakan sebagai gula atau sebagai pemanis. Nah, monosakarida seperti tadi yang dijelaskan itu bisa berikatan satu sama lain membentuk struktur yang lebih besar yang disebut oligosakarida dan polisakarida. Nah, monosakarida itu sendiri bisa dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa adalah monosakarida yang mempunyai gugus aldehid, seperti contohnya adalah glukosa. Di mana gugus aldehidnya? Di sini. Lihat ada COH, di sini adalah gugus aldehid. Nah, kelompok satu lagi yaitu ketosa. Contohnya adalah fruktosa. Dia mempunyai gugus keton. Ini contoh dari monosakarida yang paling sering atau paling penting, termasuk yang paling penting dalam bidang pangan yaitu glukosa dan fruktosa. Glukosa dari kelompok aldosa, fruktosa dari kelompok ketosa. Saya harap masih ingat mana yang aldehid, mana yang keton. Kalau yang OH itu adalah gugus alkohol.
COH, O-nya rangkap itu adalah aldehid. Kalau COOH, sini R, ini adalah asam karboksilat. Ini aldehid. Kalau keton itu CO, terus ada lagi C-nya di sini. Itu adalah keton. Seperti di fruktosa ini. Salah satu sifat dari monosakarida yaitu dia bersifat kiral. Kiral ini sudah diajarkan ya di SMA, yaitu kalau suatu karbon itu mempunyai 4 tangan yang memegang gugus yang berbeda di keempat tangannya. Misalnya di sini C dia punya gugus yang dia pegang A, B, E, dan D. Nah, kalau ada karbon kiral seperti ini, dia kalau kita cerminkan, ini seolah-olah sebagai cermin, maka akan ada senyawa lain yang merupakan urutannya itu pencerminan dari senyawa yang pertama. Itulah kiral. Jadi kiral itu ditandai dengan karbon kiral, yaitu ditandai dengan atom karbon yang 4 tangannya itu memegang gugus yang berbeda. Nah, glukosa dan monosakarida yang lain itu merupakan mempunyai karbon-karbon kiral. Misalnya di glukosa itu C nomor 5. Nah, jadi di monosakarida ini perlu diperhatikan ada ketentuan umum, kesepakatan umum dalam penomoran atom karbonnya. Jadi dimulai dari sini, dari paling atas itu adalah karbon nomor 1, C1 di sini ya, C1, C2, C3, C4 dan seterusnya sampai C6. Ingat glukosa rumus kimianya adalah C6H12O6. Nah, si karbon yang kiral itu berada pada atom nomor C nomor 5 dan C nomor 2. Lihat di sini. Saya ganti warna dari ininya, pennya sebentar. Nah, di sini C nomor 5 yang dia pegang pertama adalah gugus ini. Ini yang pertama, ini. Tangan yang pertama memegang gugus COH3. Terus yang kedua dia pegang OH. Yang ketiga dia pegang H. Nah, yang tangan yang keempat dia pegang yang semua ini. Jadi ada 4 gugus yang berbeda di setiap tangan dari karbonnya. Begitu juga dengan C nomor 2. C nomor 2 itu dia mempunyai tangan yang juga berbeda-beda. Yaitu yang pertama ada COH ini, terus ini yang kedua, ini ketiga, dan semua yang di bawah ini yang keempat. Nah, ini merupakan atom C kiral pada monosakarida atau pada glukosa ini secara khusus contohnya. Nah, ketika saya hapus dulu. Ketika OH yang pada C5 itu berada pada sisi sebelah kanan, ini C5 tadi, kalau OH-nya ada di sebelah kanan, maka kita beri nama dia pakai huruf D. Nanti akan kalian lihat ada yang namanya D-glukosa, ada L-glukosa, ada D-fruktosa, ada L-fruktosa. Itu dia lihat dari gugus OH pada C nomor 5. Kalau misalnya C nomor 5-nya ada di sebelah kiri, maka disebut dengan L. Jadi, yang menentukan apakah dia D atau L itu adalah posisi dari gugus OH pada atom karbon kedua dari terakhir. Karena dia ada 6 karbon, maka karbon nomor 5.
bentuk dari struktur kimia dari monosakarida yang ditulis terbuka seperti ini, open chain structure, ini disebut dengan Fischer projection. Nah, di alam secara natural, ini dia setiap atom itu bergerak. Mulai awalnya dia membentuk karbon yang bentuk terbuka seperti ini. Tapi dia berotasi sehingga dia membentuk ring atau cincin. Nah, si monosakarida, contohnya di sini adalah glukosa, si atom karbon nomor 1 dengan OH di nomor 5, itu dia akan saling berinteraksi, akan membentuk cincin. Jadi, carbonyl group atau ini carbonyl, gugus karbonil pada aldehid ataupun keton itu bersifat reaktif dan dia mudah membentuk ikatan dengan atom oksigen dan membentuk suatu hemiasetal. Hemiasetal itu ini. Yang ini. Pada saat dia membentuk cincin, bisa cincinnya berbentuk cincin segi 6 maupun cincin segi 5. Kalau cincinnya segi 6 disebut dengan cincin piranosa. Kalau cincinnya berbentuk segi 5, maka disebut furanosa. Untuk glukosa, bentuk yang paling stabilnya adalah membentuk cincin 6 atau segi 6. Dan di sini, perhatikan gugus karbonil dari aldehid, dia berinteraksi dengan OH pada nomor 5. Di sini O-nya mengikat dengan C, terus hanya pindah sehingga terbentuk seperti ini, OCOH. Nah, ini cara menuliskan struktur dari monosakarida seperti ini disebut sebagai Haworth projection, proyeksi Haworth. Nah, ini kita selalu perhatikan di mana letak nomor karbonnya. Tadi kan ini nomor 1 yang merah. Nah, nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia berurutan. Nah, nanti kenapa kita penting tahu dari posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu supaya tahu nanti seperti oligosakarida maupun polisakarida, itu dia ikatannya di posisi mana. Dan ini akan mempengaruhi nanti sifat dari oligosakarida maupun polisakaridanya. Ini contoh pembentukan cincin untuk fruktosa. Kalau fruktosa tadi yang mempunyai gugus karbonil atau ketonnya ada pada C nomor 2. Sehingga inilah yang berinteraksi dengan C nomor OH di C nomor 5. Nah, dia membentuk bentuk stabilnya adalah cincin segi 5 yang disebut dengan furanosa. Nah, si cincin yang terbentuk ini juga bersifat kiral. Yang mana yang C kiral adalah ini tadi C nomor 1 kalau untuk glukosa. Yang ini C kiral. Karena yang dia pegang itu tidak ada yang sama. Nah, letak si OH pada C yang kiral ini bisa di bawah atau bisa di atas. Jadi kalau dia tidak tahu apakah sedang di atas atau di bawah atau ada campuran dalam satu larutan itu, maka biasanya ditulis dengan gambar yang bergelombang seperti ini. Ini menandakan adanya karbon kiral di sana. Nah, si posisi OH ini akan menentukan apakah dia disebut alfa atau disebut beta. Misalnya ini, cincin yang terbentuk dari D-glukosa. Kalau OH-nya di bawah, maka disebut alfa D-glukopiranosa.
Kalau dia di atas OH-nya, maka disebut beta. Ini tadi disebut dengan proyeksi Haworth, si struktur yang cincin 2 dimensi ini. Pada kenyataannya, si cincin Pyranosa ini dia tidak berbentuk flat atau tidak datar seperti yang disarankan oleh Haworth. Seperti struktur Haworth ini, pada kenyataannya tidak seperti ini. Kenyataannya bahwa si karbon itu dia posisinya ada yang lebih di atas dan ada yang lebih di bawah. Dan ini membentuk struktur seperti kursi, maka disebut konformasi kursi. Beginilah sebenarnya yang di ilustrasi bagaimana monosakarida, molekul monosakarida yang ada di alam, baik itu di dalam larutan maupun di dalam makanan. Nah, jadi pada konformasi kursi, itu si atom karbonnya ada yang di atas dan ada yang di bawah. Atas, bawah. Dan ini membentuk suatu struktur yang stabil. Jadi, pada kenyataannya bukan flat atau rata seperti yang di proyeksi Haworth tadi. Nah, perhatikan gugus dengan molekul besar. Molekul gugus yang besar itu seperti OH atau COH, itu dia akan menjauhi dari cincinnya. Sedangkan H itu lebih dekat ke arah cincin, baik dia di atas maupun dia di bawah. Nah, kenapa seperti itu? Ini karena dia ukurannya besar, si molekul gugus sampingnya besar, maka akan lebih stabil jika dia menjauh. Jadi, dia punya space yang lebih besar dibandingkan kalau dia mengarah ke dalam cincin. Itu akan steriknya akan terganggu atau terlalu sempit, jadi terlalu padat, maka yang lebih stabil itu adalah ketika dia berada ke arah luar atau disebut posisi ekuatorial. Sedangkan kalau pas dia di atas atau di bawah dari cincin, itu disebut posisi aksial. Berikut adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada monosakarida, reaksi-reaksi penting yang terjadi di monosakarida. Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Aldosis atau tadi aldos adalah monosakarida yang mempunyai gugus aldehid, itu mudah teroksidasi membentuk asam aldonat. Nah, pentingnya apa dari reaksi ini? Yaitu yang pertama, ini merupakan reaksi yang digunakan untuk menentukan jumlah gula pada suatu bahan pangan, yaitu disebut dengan tes menggunakan larutan Fehling. Jadi di larutan Fehling itu mengandung larutan bersifat basa, yaitu koper 2. Nah, koper 2 ini mengoksidasi dari aldosa monosakarida seperti glukosa, membentuk dia aldonat. Nah, pada proses si koper 2 ini mengoksidasi dari aldosa akan terbentuk koper 1. Nah, si koper 1 ini dia akan mengendap di dalam larutan, itu akan membentuk suatu endapan berwarna merah bata. Nah, inilah yang kita lihat sebagai untuk menentukan keberadaan gula dalam suatu larutan. Itu contohnya. Terus yang kedua, reaksi oksidasi ini juga banyak digunakan untuk membentuk ini, GDL, D-glucono-delta-lakton. Apa itu GDL? GDL itu termasuk food asidulan atau
suatu bahan pangan atau BTP, bahan tambahan pangan, yang digunakan sebagai untuk mengasamkan makanan. Nah, sifat asam dari GDL ini dia mild atau sedang, jadi tidak menusuk seperti asam sitrat maupun asam asetat. Nah, GDL juga banyak digunakan dalam pembuatan tahu sutra karena sifatnya asam yang mild itu membuat si koagulasi atau pengendapan protein dari kedelai untuk membentuk tahu itu terjadi secara lambat sehingga tahu yang dihasilkan menjadi lembut. Kalau tahu yang seperti untuk tahu goreng biasa di penjual gorengan itu menggunakan biasanya asam asetat, dan pada saat dia dicampurkan di susu kedelai misalnya, proteinnya akan cepat mengendap sehingga membentuk tahu yang lebih keras. Yang kedua yaitu reaksi reduksi. Reaksi reduksi ini yaitu penambahan hidrogen pada ikatan rangkap 2 pada oksigen atom oksigen dari gugus karbonil, baik itu aldehid pada aldosa maupun pada keton di ketosa. Nah, gunanya reaksi reduksi ini terutama dalam membentuk atau memproduksi gula alkohol. Gula alkohol contohnya apa? Ada sorbitol, manitol, xilitol. Saya harap pernah mendengar ini karena ini termasuk gula-gula yang rendah kalori atau zero kalori yang biasa digunakan untuk produk-produk diet yang diklaim baik untuk penderita diabetes. Contohnya misalnya di sini manosa. Manosa merupakan salah satu monosakarida kategori aldosa yang mempunyai aldehid. D-manosa ketika dia direduksi, dia bisa menghasilkan D-manitol. Ingat tadi D adalah ketika OH-nya sebelah kanan. D-manitol. Terus D-fruktosa juga bisa direduksi menghasilkan D-manitol. Dan dia juga bisa D-fruktosa bisa menghasilkan sorbitol. Sorbitol juga bisa dihasilkan dari reduksi glukosa. Nah, apakah gula alkohol ini sintetis atau ada secara alami? Secara alami, gula-gula alkohol ini ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk keperluan komersial, itu biasanya disintetis dari gula-gula yang lain, bukan gula alkohol dengan reaksi reduksi. Gula alkohol ini punya sifat tingkat kemanisannya lebih rendah daripada sukrosa. Jadi kalau kita ingin tambahkan dia ke bahan pangan untuk mencapai kemanisan yang sama dengan sukrosa, maka jumlahnya harus lebih banyak. Tapi dia punya kelebihan yaitu no kalori atau low kalori. Jadi dia ada yang punya kalorinya rendah atau tidak ada sama sekali, sehingga ini bagus untuk gula diet. Nah, ini contohnya. Jadi si monosakarida karena tadi sering disebut sebagai gula sederhana karena dia memiliki sifat yang manis, tapi tidak semuanya punya kemanisan yang sama seperti gula sukrosa atau gula pasir yang biasa kita makan. Nah, ini ada tabel dan datanya ini banyak bisa ditemukan di Google, yaitu bagaimana tingkat kemanisan suatu gula baik yang sintetis maupun yang ada secara alami dibandingkan dengan sukrosa. Nah, kalau di sini di tabel ini adalah
untuk gula-gula alkohol maupun monosakarida lainnya. Misalnya fruktosa. Fruktosa dia punya tingkat kemanisan 114 sebentar. Relative sweetness of sugar. Nah, kalau dia 100% artinya dia sama dengan sukrosa. Nah, fruktosa ini 114%, artinya dia punya tingkat kemanisan yang lebih tinggi, walaupun lebih tinggi sedikit ya, karena 114% daripada sukrosa. Nah, silitol tadi gula alkohol itu dia 102. Nah, berarti dia hampir sama dengan sukrosa. Tapi kalau sorbitol, lihat di sini, hanya 51% atau hampir setengah tingkat kemanisan dari sukrosa. Jadi dia lebih kurang manis daripada sukrosa. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi non-enzymatic browning atau pencoklatan non-enzimatik. Jadi pencoklatan yang tidak melibatkan enzim. Pencoklatan yang tidak melibatkan enzim yang penting dalam dunia pangan itu ada dua, yaitu reaksi Maillard yang pertama dan yang kedua karamelisasi. Reaksi Maillard itu adalah reaksi pencoklatan yang melibatkan dua hal yang penting. Gula pereduksi dan protein beserta turunannya. Jadi protein di sini termasuk protein, peptida, asam amino, amina. Itu sudah dipelajari kemarin ya tentang protein. Nah, jadi reaksi antara gula pereduksi dengan protein. Apa itu gula pereduksi? Yaitu semua gula yang bisa bertindak sebagai pereduksi atau reducing agent karena mempunyai gugus aldehid maupun gugus keton yang bebas. Jadi semua monosakarida tadi aldosa dan ketosa itu merupakan gula pereduksi. Tapi tidak semua dari oligosakarida itu gula pereduksi, tergantung nanti akan kita lihat. Kalau dia aldehidnya dalam kondisi bebas atau tidak terikat, maka dia termasuk gula pereduksi. Tapi kalau dia terikat, maka dia bukan gula pereduksi. Nah, si reaksi Maillard itu yang dibutuhkan dua ketika gula pereduksi ketemu sama protein. Ini akan menghasilkan warna kecoklatan dan aroma tertentu. Produk dari reaksi Maillard ini sangat beragam, tergantung dari jenis gulanya dan juga jenis asam amino atau proteinnya. Secara umum dia akan membentuk flavor, aroma, dan warna. Apa bedanya flavor dengan aroma? Flavor ini adalah gabungan dari rasa plus aroma. Inilah yang kita rasakan, persepsi yang kita tangkap oleh otak, gabungan dari rasa dan aroma, itu adalah flavor. Nah, jadi reaksi Maillard ini akan membentuk senyawa-senyawa yang bervariasi, yang menghasilkan flavor, aroma, dan warna. Warnanya kecoklat-coklatan. Nah, si aroma, flavor, dan warna ini bisa saja diinginkan dan bisa saja tidak diinginkan. Jadi reaksi Maillard ada yang kita inginkan dan ada yang tidak kita inginkan. Nah, kapan terjadinya reaksi Maillard? Itu kalau ada panas. Panas misalnya proses penggorengan, proses pemanggangan, proses roasting ini dibakar. Ketika ada panas, suatu produk pangan, dia punya gula pereduksi, ada proteinnya di sana, maka terjadi reaksi Maillard. Tapi tidak selalu harus ada reaksi panas. Selama penyimpanan, kalau dalam waktu yang lama, bisa saja ini dua
dua senyawa ini berinteraksi membentuk reaksi Maillard. Jadi produk-produknya ada pigmen yang berwarna coklat yang disebut sebagai senyawa melanoidins. Ini diinginkan untuk produk-produk seperti produk yang dipanggang, seperti roti, terus biskuit. Ini kita inginkan. Tapi kalau misalnya di susu kental manis, susu ada proteinnya, di situ ada gula, tapi kita ingin warnanya tetap putih. Nah, ini reaksi Maillard tidak kita inginkan. Atau di tomato soup atau sup tomat atau saus tomat, kita tidak ingin warnanya gelap, kita ingin warna merahnya yang cerah. Nah, reaksi Maillard di sini tidak diinginkan. Selain pigmen yang berwarna coklat, ada juga volatile compound atau senyawa-senyawa volatil. Apa itu senyawa volatil? Adalah senyawa-senyawa yang mudah menguap, sehingga dia menghasilkan aroma. Nah, jadi aroma itu terbentuk jika ada suatu senyawa yang mempunyai berat molekul kecil yang dapat menguap, terhirup masuk ke hidung, dan kita rasakan sebagai aroma. Reaksi Maillard itu juga punya efek negatif. Yang pertama, yaitu kita akan kehilangan beberapa asam-asam amino, terutama jika asam amino esensial yang bereaksi dengan tadi gula pereduksi. Terus yang kedua, nah senyawa-senyawa yang terbentuk pada reaksi Maillard itu ada yang bersifat mutagenik, berpotensi mutagenik, atau dia bisa mengubah gen kita. Nah, kalau senyawa-senyawa yang bersifat mutagenik artinya dia juga berpotensi menyebabkan kanker. Terus juga menghasilkan senyawa-senyawa yang bisa cross-linking dengan protein atau membentuk ikatan silang dengan protein. Nah, kalau dia membentuk kompleks atau ikatan silang dengan protein, maka protein akan lebih sulit untuk dicerna. Jadi, pertama ada yang hilang karena dia tadi bereaksi dengan gula pereduksi, terus hasil dari reaksi Maillard ini juga menyebabkan kompleks dengan protein sehingga beberapa protein sulit untuk dicerna. Untuk produk-produk yang kita tidak inginkan terjadi reaksi Maillard, maka ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya reaksi Maillard. Yaitu contohnya dengan menurunkan pH dan juga suhu. Terus untuk produk-produk yang memang kita harus berikan dia suhu tinggi, maka jangan gunakan gula pereduksi, maka gunakanlah gula non-pereduksi. Misalnya apa? Sukrosa itu bukan gula pereduksi. Atau kita bisa juga menambahkan sulfit yang fungsinya untuk mencegah reaksi Maillard. Berikutnya adalah karamelisasi. Ini termasuk reaksi pencoklatan non-enzimatis. Kalau tadi reaksi Maillard itu aktornya ada dua, yaitu gula pereduksi dan protein. Nah, kalau karamelisasi itu aktornya cuma satu, yaitu dengan memanaskan karbohidrat, terutama sukrosa dan juga gula-gula pereduksi, tanpa adanya senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen. Jadi kalau dibilang nitrogen containing compounds atau senyawa yang mengandung nitrogen, itu biasanya merujuk ke senyawa-senyawa protein kalau di bidang pangan. Nah, seperti tadi reaksi Maillard, senyawa-senyawa yang diproduksi pada karamelisasi itu tergantung dari tipe sugar atau gula yang digunakan. Dan suhu karamelisasi itu juga tergantung dari
jenis gulanya. Seperti sukrosa dan glukosa itu terkaramelisasi sekitar suhu 160 derajat Celcius, sedangkan fruktosa itu lebih cepat yaitu 110 derajat Celcius.